Sekian tahun minat masyarakat terhadap sukuk retail diklaim pemerintah semakin naik. Sejak tahun 2009, pemerintah sudah kantongi 204,6 triliun rupiah dari pembelian sukuk retail. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkyu, Luki Alfirman menjelaskan sudah ada 347.000 investor retail dari 34 provinsi yang masuk ke instrumen investasi ini. Menurut Luki, porsi terbesar investor sukuk retail berdasarkan profesi berasal dari pegawai swasta dan wira swasta. Saat ini, pemerintah juga menerbitkan untuk sukuk retail seri SR014 dengan masa penawaran dari 26 Februari hingga 17 Maret 2021. Selain itu, tingkat imbalan yang ditawarkan adalah 5,47% fix per tahun dan akan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan. Kementerian Kesehatan akhirnya memasukkan ketentuan soal program vaksin mandiri atau dikenal dengan nama vaksin gotong royong ke dalam regulasi teranyar. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, ditetapkan bahwa biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawan atau karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga akan ditanggung oleh badan hukum atau badan usaha. Artinya, perusahaan yang wajib membayar pembelian vaksin mandiri atau gotong royong ke pemerintah atau BUMN. Namun perusahaan dilarang mengenaikan biaya atas vaksin corona ke karyawan lantaran vaksin COVID-19 diberikan gratis. PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay berencana menambah modal ke Bank Jago melalui skema penambahan modal dengan right issue. Bank Jago akan menerbitkan 3 miliar saham baru di harga eksekusi Rp2.350 per saham dengan potensi meraih dana segar hingga Rp7,05 triliun. GoPay sebagai pemilik 22,16% saham Arto akan melaksanakan 560 juta hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD senilai Rp1,3 triliun. Sementara sisa HMETD yang tidak diserap dialihkan GoPay kepada Sovereign Wealth Fund milik Singapura, GIC Private Limited. GIC Private Limited nantinya merogoh kocek hingga Rp3,1 triliun untuk mengeksekusi HMETD sebanyak 1,19 miliar unit. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat menjatuhkan denda kepada Boeing $6,6 juta AS atau sekitar Rp94,2 miliar. Denda tersebut lantaran Boeing gagal memenuhi semua kewajibannya di bawah perjanjian penyelesaian. Administrasi Penerbangan AS juga telah berulang kali menegaskan kepada Boeing untuk harus memprioritaskan keselamatan dan kepatuhan peraturan. Meskipun jumlah denda terbilang kecil untuk produsen pesawat global tersebut, tapi denda ini menjadi berita negatif bagi Boeing, apalagi setelah kecelakaan Jet 737 MAX serta terbakarnya Boeing 777 pada Sabtu pekan lalu. Bank Dunia memutuskan untuk menghentikan sementara pembiayaannya ke Myanmar pasca kudeta militer. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden Bank Dunia David Malpass yang memperingatkan kemunduran besar dalam pembangunan negara tersebut. Malpass menegaskan akan mengambil pendekatan ekstra hati-hati ke Myanmar, tetapi akan terus melaksanakan sejumlah proyek termasuk bantuan darurat virus corona. Pada 2020, Bank Dunia menyetujui lebih dari $350 juta AS atau sekitar 4,9 triliun pinjaman dan hibah untuk membantu upaya melawan pandemi COVID-19 di Myanmar. Dana tersebut termasuk untuk mendukung petani dan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.